Hello guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel Irfan Dwi Motovlog. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke guys, di video kali ini gue akan balik lagi membahas tentang motor gue Vixion R. Kalau kalian nonton video-video gue di sebelumnya itu, gue lebih banyak lagi membahas tentang motor Jupiter MX Out punya bokap gue, yaitu dengan dimodifikasi bagian bodi belakangnya itu menggunakan bodi MX King. Nah, untuk sekarang ini gue akan kembali lagi membahas tentang modifikasi di motor Yamaha Vixion R, tapi tepatnya itu bukan modifikasi, ini lebih ke penggantian part, yaitu gue akan ganti kampas rem depan sama belakang. Kenapa gue ganti? Alasannya karena yang pertama udah mau habis, terus yang kedua ini kan lagi di bulan suci Ramadan. Untuk mengisi kegabutan gue di siang hari, akhirnya gue bakal ganti kampas rem supaya gue punya kegiatan aja di siang hari ini. Nah, untuk kampas remnya sendiri itu gue udah beli secara online. Ini dia barangnya. Jadi gue beli secara online. Ini itu barangnya barang lokal, jadi bukan original. Jadi kemarin itu pas gue butuh kanvas remnya itu, pertama gue cari dulu lewat online. Gue lihat ada promo. Ini gue beli cuma di harga 30 ribuan. Itu udah dapet depan sama belakang. Tapi gue nggak tahu ya ini ori atau lokal. Tapi feeling gue sih ini barang itu barang lokal, bukan ori. Karena di harga 32.000 itu nggak mungkin sih ada barang original. Setahu gue itu selalu menggunakan kanvas rem depan yang original. Itu kalau untuk bagian depan aja bisa sekitar 60.000 sampai 70.000. Apalagi yang bagian belakang. Gue nggak tahu kenapa kalau kanvas rem belakang Vixion R itu kan sama R15 V3. Itu harganya mahal banget, sampai 80.000 atau 90.000. Itu kanvas remnya doang. Jadinya kemarin gue lihat-lihat di online, ternyata ada yang promo nih, depan sama belakang. Kalau di total barangnya cuma 35.000 gue nggak salah. Itu belum sama ongkir, gue pakai bebas ongkir. Jadi cuma 35.000 gue udah dapat depan belakang. Ya, supaya nggak panjang lebar di pembukaan, jangan lupa untuk kalian yang baru datang di video gue atau di channel YouTube gue untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Share jika video ini bermanfaat ke seluruh dunia. Check it out. Sebelum lanjut ke pemasangan di motornya, sekarang gue akan melakukan unboxing dulu guys, karena kan gue beli online ini, jadi gue harus melakukan video unboxing dulu supaya kalau misalkan terjadi yang tidak sesuai dengan kanvasnya, gue bisa retur. Ini gue beli di Booster Part, nama tokonya, ini alamat gue. Oh ya, ini ada ongkirnya 8.000. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja. Satu, dua, tiga. Ori guys. Gila, ini lokal apa ori? Ini kalau setahu gue sih ya, kalau original bungkusnya hampir sama yang lokal.
tapi nih yang gue hafal banget nih ya, ciri-ciri kalau barang kanvas original asli itu ini banyak serabut-serabut kayak tembaga gitu nih, kayak gini. Terus warna disknya ini apa, pegangannya lah ya, ini warna hitam. Terus sama kodenya, ini kode Fiction Old, ini untuk bagian depan nih. Nah cuma kalau untuk bagian belakang ini kayaknya sih lokal sih, gue yakin. Karena kenapa? Ini kodenya aja udah salah banget, 4S3 F580500. Nanti gue kasih tahu kode originalnya dari aplikasi Yamaha Part Catalog. Ntar gue kasih tahu kodenya aslinya. Gue masukin di sini. Ini kayaknya bener-bener lokal ini. Gak tahu lokal level berapa, kayaknya lokal bagus deh. Soalnya ini mendekati ori banget sih. Cuma ini aja nih salah. Kalau misalkan kita nggak ini scan barcode kali ya, kalau misalkan itu. Oke guys, sekarang gue udah menyiapkan satu buah handphone. Ini bakal gue scan barcode. Karena kalau yang gue tahu ya, kalau original ini barcode yang ada di sini sama di sini ini harus sesuai. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, barcode ini memang barcode-nya untuk brake pad ini sesuai dengan apa yang ada di katalog Yamaha. Kalau misalkan ini udah sesuai tapi barang nggak sesuai, itu udah pasti lokal. Gampang sih ciri-ciri antara original atau lokal, itu tinggal scan barcode aja dari sini. Tapi biasanya juga kalau original mah ada sejenis kayak hologram gitu ya, tapi ini nggak ada. Jadi kita tes aja sekarang. Ini udah betul ya, ini kampas bagian belakang ya. Kalau R15 V3 atau Fiction R modelnya seperti ini. Cuma gue penasaran aja, gue mau scan barcode sekarang. Untuk scan barcode kodenya sama, 4S3 F580500. Tapi ini udah fix salah banget guys kodenya. Kodenya bukan ini. Jadi nanti bakal gue masukin di sini angkanya. Ini udah salah banget, berarti ini adalah lokal. Sekarang kalau yang depan. Kalau yang depan ini kan 3C1. 3C1 itu terkenal sama Fiction Old yang generasi pertama. Dan ternyata hasilnya beda. 3AYF3. Fix, ini dua barang ini adalah barang lokal yang menyerupai seperti original. Tapi nggak apa-apa, gue maklumin karena harganya juga udah jauh banget sama harga asli. Kalau misalkan harga asli kan, hitunglah kalau yang bagian depan itu 70.000, bagian belakang itu sekitar 80.000. 70 tambah 80 itu udah 150.000 kalau kita beli original untuk kanvas remnya doang. Tapi kalau misalkan ini di harga cuma 35.000, ya worth it lah, nggak apa-apa. Sekarang kita bakal pasang aja di motornya. Check it out. Oke guys, sekarang kita udah di depan kalipernya. Untuk mengganti kanvas rem ini, kita harus membuka dua baut yang ada di sebelah sini. Ini L-nya bukan L biasa ya, jadi kalian harus menyiapkan kunci L bintang, sebutannya L bintang seperti ini. Kalau bisa ya kalian harus menyediakan lengkap, tapi kalau nggak bisa kalian cukup beli yang T50. Nah ini pas banget sama ukuran T50. Ini kalau kalian mau beli satuan bisa ukurannya T50, mereknya apaan aja bebas. Kebetulan ini merek Sherlock, gue beli satu paket. Kenapa gue beli satu paket gini? Biasanya kalau misalkan gue butuh sesuatu ya gue tinggal ngambil aja, ketimbang gue harus beli satuan. Ciri-ciri utama kanvas rem habis itu seperti ini. Ini gue balik motornya. Nah ini gue dekatin.
Duh, jadi blur. Nah, ini itu udah sangat tipis guys. Jadi bagian pegangan kampas ini nih, yang hitam ini yang gue tunjuk, ini udah hampir mepet sama bagian disk cakram. Jadinya ini udah harus diganti. Itu cara paling mudah untuk melihat kanvas rem kita sudah habis atau belum. Ini udah sangat tipis banget. Gue puter. Nah, tuh. Gue biasanya untuk melihat kondisi kanvas rem gue udah habis apa belum, biasanya gue cuma melihat seperti itu aja, atau enggak dari bawah sini. Cuma kalau dari bawah sini sangat susah, jadinya harus dari samping. Kita harus nyamping sedikit. Nah, kita lihat itu udah sangat tipis banget. Terus kalau yang bagian belakang itu juga sama, malah kalau bagian belakang itu lebih mudah. Nah, ini kalau bagian belakang nih lebih mudah banget. Aduh, sorry ngeblur. Nah, sama ini kan bagian tatakan untuk bagian pengeremannya. Nah, ini udah hampir banget, deket banget sama cakram. Ini kalau udah kayak gini kalian jangan sampai telat ganti. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian sampai telat ganti, nanti piringan cakram ini kalian bakalan rusak, alias antara ini kan cakram anggaplah sebagai besi, dan ini besi juga. Kalau bagian remnya ini nih yang nempel sama cakram ini tuh bukan dari besi, itu semacam dari kayak apa, serbuk kayu gitu yang dipadetin, jadinya nggak merusak cakram. Tapi kalau misalkan bagian rem itu udah habis, terus sisa besi ininya doang, kalian lupa untuk ganti, maka cakram kalian yang ini bakalan rusak, bisa bergelombang atau nggak rata gitu. Jadi kayak gitu cara ciri-ciri kanvas rem habis. Nah, kalau udah kayak gini semakin jelas nih guys, tipis atau tebalnya kanvas. Ini udah sebenarnya masih bisa dipakai, tapi udah tipis untuk bagian dalamnya. Coba kita bongkar dulu. Untuk bongkarnya itu harus buka, ini ada klip. Klipnya ini kita tarik aja. Nah, kalau klipnya udah ditarik, kita dorong. Oh, ini ada klip lagi guys, sorry. Kita lihat kondisinya udah tipis guys. Sebenarnya masih bisa sih ini digunakan, cuma ngeri-ngeri sedap, takutnya gua mau lupa, dikira jadi ini jadi rusak, merambat ke yang lain. Jadi ini gue ganti aja. Sekarang sebelum gue pasang, mumpung terbuka seperti ini, gue mau bersihin dulu. Oke guys, jadi ini penampakan dari cakramnya master. Ini udah bersih, udah nggak kotor, udah gue bersihin. Nah, untuk disknya ini yang bekas, ini gue jadi bingung mau ganti baru apa masih pakai ini. Soalnya ini masih cukup lumayan tebel, kalau kalian bisa lihat tuh. Ini garis ini, dua garis ini bukan gua bikin sendiri atau gua gerinda sendiri.
Jadi ini bawaan pabrikannya. Nah itu bisa kalian lihat, ini masih tebel banget. Kayaknya gue akan mempertahankan pakai yang lama aja. Tadi kan karena kotor jadinya nggak kelihatan kalau ini tebel atau tipis. Kelihatannya kayak tipis, tapi pas udah dibersihin ini masih tebel banget. Jadi gue akan mempertahankan kampas rem ini, bakal gue pasang lagi. Berarti sekarang gue bagiannya cuma bersihin atau servis lah, nggak jadi ganti baru karena masih bisa dipakai. Sayang kalau misalkan gue ganti sekarang, nanti ini ujung-ujungnya nggak akan terpakai. Ini kalau nggak salah gue ganti itu terakhir pakai punyanya NMAX 2DP barcode-nya. Kalau NMAX sama Vision kan 3C1, kalau NMAX 2DP itu kalau nggak salah dia lebih mahal dispatch-nya NMAX. Nah ini waktu itu gue disarankan sama pihak Yamaha, bengkel Yamaha, kalau mau performa remnya bagus mendingan pakai punyanya NMAX. Akhirnya karena gue penasaran ya gue beli aja. Ini udah gue pakai sekitar 1 tahun lebih kali ya. Ini gue pakai. Ini masih tebal banget tuh. Udah, ini bakalan gue pasang lagi. Ini jangan lupa kalau kalian pasang ini bracket seperti ini harus kalian kasih stempet atau gemuk lah, grease. Supaya kenapa? Supaya gak macet nantinya ketika dipasang. Kadang kan suka ada keluhan tuh, misalkan kok habis diganti remnya atau remnya habis diservis kok habis direm remnya nggak balik. Nah ini salah satunya ini guys. Jadi pergerakannya macet dikarenakan pas pada saat servis atau pencucian kayak gini, ini nggak dikasih gemuk lagi bagian ininya, jadinya macet. Kasih aja sedikit, nggak usah banyak-banyak. Kalau dikasih stempet kayak gini bakalan nggak keras ke depannya. Sekarang kita pasang bagian pengeremannya. Pokoknya keputusan gua sekarang udah bulat, ini bakal gue pakai lagi karena ini masih lumayan. Cara pemasangannya, ini kaki dua ini menghadap ke bawah ke bagian tembaga ini. Oke, udah terpasang ya. Setelah udah terpasang, bagian satunya lagi harus dipasang, tapi ini ada buletannya di atas, kita masukin dulu. Kita masukin baru kita taruh. Nah, kalau yang bagian ini sesimpel itu. Setelah itu kita pasang besinya. Besi yang ini, yang tadi, yang bagian bawah ini pasang bagian sini. Nah sekarang ini udah rapi, udah kembali seperti posisi semula semuanya. Tadi gue lupa ngejelasin, kalau misalkan kalian mau memasukkan dua piston ini, cara memasukkannya itu kalian harus dibengkek seperti ini. Nah pelan-pelan aja, nggak usah nafsu, nanti dia bakalan masuk sendiri. Setelah dia masuk baru kalian bersihkan. Itu cara ngebersihinnya kalau versi gua. Nah kalau udah seperti ini, kalian bisa pasang lagi di cakramnya, tapi kalian renggangin dulu. Ini udah renggang, masukin pelan-pelan. Oke guys, sekarang kampas remnya sama cakramnya ini udah terpasang dengan rapi. Kalau udah terpasang dengan rapi seperti ini, kalian jangan lupa untuk dikocok dulu, ditekan-tekan supaya nanti pas perjalanan kalian nggak ngerasa remnya jadi blong. Karena banyak banget keseringan kalau misalkan habis servis rem, termasuk di bengkel juga, kadang mekanika lupa untuk giniin. Jadi
pas di jalan kita ngerasa ngeblong, akhirnya nabrak atau nggak jatuh. Itu bahaya banget. Kalau misalkan udah normal kayak gini, berarti udah selesai. Nah, ini udah rapi, udah bersih. Jadi untuk yang bagian depan ini jatuhnya gue lebih ke servis atau membersihkan kanvasnya, karena gue yakin ini dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini masih bisa dipakai. Oh iya, gue lupa untuk masang ini gue pasang dulu. Setelah gue pasang ini, gue akan bongkar bagian belakang. Ikuti terus video ini. Buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu support channel gue untuk kalian klik like, comment, dan subscribe. Share jika video ini bermanfaat ke seluruh dunia. Mantap. Sekarang kita udah di bagian rem belakang. Kalau untuk rem belakang gue nggak bakal servis kayak rem depan, alias gue nggak akan bongkar si kalipernya ini, karena kalau harus membongkar kalipernya ini cukup lumayan repot. Harus buka pelek, buka knalpot, supaya punya ruang yang lega untuk mengerjakannya. Cuma gue pernah lihat di bengkel resmi, cara penggantian kanvas rem belakang ini cukup begini aja. Jadi di sini ada kunci L, ini harus dibuka menggunakan kunci L, sama satu lagi itu ada di bagian sini satu. Jadi ada 2 kunci L-nya, di sini 1 sama di sini 1. Sekarang gue buka dulu. Jadi ini dia adalah bagian kanvas belakangnya. Ini yang bagian rusaknya, yang harus diganti, yang lama. Ini udah tipis banget, gak bisa dipakai lagi walaupun dibersihin. Kita sekarang membandingkan dengan yang baru. Nah, kalau yang baru jauh lebih tebal ya, karena masih baru. Terus ini udah tipis banget, jadi kita sekarang pakai yang baru, khusus untuk yang bagian belakang. Untuk pemasangannya jadinya ini harus modelnya begini. Ini yang bagian kiri, ini bagian kanan. Nah, nanti baut ini yang tadi kita buka, ini masuk ke bagian sini. Ini masuk seperti ini. Dan yang ini satu lagi, ini juga masuk ke bagian sini. Nah, kira-kira nanti kalau sudah dipasang, nanti bakalan begini. Jangan sampai terbalik atau salah pasang. Sekarang kita pasang. Oke guys, jadinya rem belakang ini udah gua kerjain, alhamdulillah dan normal. Nah, ini kalau kita rem. Oke. Alhamdulillah. Jadinya gua hanya bagian belakang aja yang gua ganti. Oke guys, jadi cukup sekian dulu dari video konten gue kali ini. Bagaimana cara pemasangan dan servis kaliper depan belakang dari Vixion R ini. Jadi kesimpulannya hari ini yang gue kerjakan itu adalah gue mengerjakan bagian depan, servis rem depan. Jadi niatannya awalnya itu mau gue ganti, tapi karena kanvas remnya masih bagus, baru setengah terpakai dari normalnya, jadi gue pasang lagi. Karena sayang kalau gue ganti sekarang, nantinya kanvas ini bakalan terbuang. Terus yang kedua, gue pasang kanvas rem belakang Vixion R ini. Nah, kalau untuk kanvas rem yang belakang Vixion R ini udah wajib harus ganti, karena dia udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi walaupun dibersihkan. Cuma gua nggak sempet bongkar karena itu cukup lumayan repot, harus buka velg, harus buka knalpot. Jadinya cukup gua
buka dari situ aja. Buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal, terima kasih. Dan buat kalian juga yang baru datang di channel gua, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, and subscribe. Share jika video ini bermanfaat ke seluruh dunia. Buat yang sedang menjalankan ibadah puasa, gue ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di tahun ini puasa kita berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan dan keselamatan hingga hari kemenangan tiba. Oke guys, cukup dari gua. Terima kasih. See you.